Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai teologi feminis. Teologi feminis ini adalah dialog tentang iman kepada Allah yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai bagian utama. Teologi ini dijadikan wadah untuk mengembalikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki karena perempuan masih merasa tertindas, baik itu di dalam lingkup gereja maupun di masyarakat luas. Adapun metode-metode atau tahapan dalam teologi feminis ini. Yang pertama, proses penyembuhan atau kritik terhadap masa lalu. Yang kedua, proses mencari alternatif tradisi di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Yang ketiga, mengajukan metodologi mencakup usulan mengenai tinjauan ulang doktrin-doktrin Kristen. Dalam teologi feminis, ada salah satu pokok permasalahan teologis yang paling menonjol, yaitu budaya patriarki. Budaya ini menganggap bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Dalam arti, laki-laki memiliki supremasi di atas perempuan. Berdasarkan hal itu, perempuan harus tunduk terhadap laki-laki. Dan dari hal ini timbul penganiayaan, penderitaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Sehingga hal ini membuat wanita seakan-akan tak berdaya, tak berarti, dibungkam terus-menerus. Berangkat dari hal itu, juga di dalam Alkitab, tentu saja kita akan menemukan unsur-unsur yang mengandung budaya patriarki. Misalnya dalam Perjanjian Lama, terdapat sesuatu hal yang mencerminkan budaya ini. Misalnya, dalam pencatatan keturunan, nama perempuan tidak ditulis sedangkan nama laki-laki tercantum. Tentu hal ini menjadi prihatin bagi para teolog perempuan, sehingga ada upaya bagi teolog feminis untuk mengeksplorasi teks-teks Alkitab untuk menemukan makna-makna yang terselami di dalam teks-teks tersebut, untuk membuktikan bahwa citra perempuan juga bermakna di hadapan Allah. Citra perempuan juga berarti bagi sesamanya, dan tidak perlu untuk membungkam atau menyepelekan nama perempuan. Dan tentu kita tahu bahwa budaya ini, budaya patriarki, adalah buatan manusia, buatan laki-laki. Tentu hal ini bisa dikritisi, bisa untuk dikoreksi, sehingga distingsi antara perempuan dan laki-laki tidak terjadi lagi. Sehingga usaha teolog feminis untuk menghilangkan budaya ini, sehingga hidup di dunia menemukan nilai-nilai kesetaraan, dan khususnya laki-laki bisa memahami nilai-nilai kemanusiaan. Tentu ini menjadi keprihatinan bagi seluruh masyarakat. Permasalahan teologis dalam teologi feminis juga ada berkaitan dengan agama, terutama dalam agama Kristen, mengenai konsep atau identitas Tuhan. Dalam kekristenan kita tentu mengetahui bahwa kata Tuhan selalu merujuk pada laki-laki. Superior laki-laki mengandaikan istilah tentang Tuhan. Subjek teologi dianggap laki-laki. Tentu hal ini menjadi salah satu pusat perhatian bagi gerakan feminisme. Ada salah satu tokoh
feminis yang mengatakan if God is male, then the male is God. What does it mean? Artinya bahwa jika kita menganggap Tuhan adalah laki-laki, maka itu sama saja kita mendefinisikan laki-laki adalah Tuhan. Sesuatu hal yang keliru bagi kaum perempuan. Tentu hal ini perlu dikritisi, perlu didekonstruksi, sehingga makna Tuhan tidak berpihak, melainkan bagi semua gender. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu laki-laki, itu sama saja kita memberikan ruang terbuka untuk laki-laki memberi kehendak bebasnya atas perempuan. Ini perlu dikritisi dan menjadi pertimbangan ulang untuk kita pahami semua. Dan dari hal itu, berdasarkan hal itu, juga terdapat distingsi sosial bahwasanya Allah itu hanya berpihak pada laki-laki. Tetapi kita perlu ingat bahwa Allah itu tidak berpihak. Allah adalah untuk semua manusia. Allah, terutama kabar baik, adalah untuk semua orang. Dan teologi feminis memberi solusi untuk permasalahan ini, yaitu definisi atau identitas Tuhan harus berada pada taraf netral gender. Bahwasanya tidak hanya laki-laki yang mencerminkan citra Allah, tetapi citra perempuan turut mencerminkan citra Allah. Berdasarkan hal itu, kita mendefinisikan Tuhan sebagai sesuatu hal yang autentik di dalam perspektif iman Kristen, terutama Allah adalah kasih. Pada bagian ini kita akan membicarakan tentang tanggapan Kristen terhadap teologi feminis. Baiklah, tanggapan Kristen yang pertama adalah terkadang agama-agama resmi yang ada masih melakukan hal diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu contohnya adalah di salah satu gereja Protestan, jika di antara salah satu jemaatnya, terkhususnya kaum perempuan, ada yang hamil di luar nikah, kemudian ia melahirkan, maka ia tidak akan diizinkan untuk mengikuti sakramen yang ada. Kemudian dari pihak laki-lakinya akan tetap diizinkan dengan alasan tidak ada bukti. Lalu tanggapan Kristen yang kedua adalah perlunya perhatian terhadap pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang pertama adalah Alkitab seharusnya tidak diskriminatif saat kita berbicara tentang Allah. Pengalaman yang selanjutnya adalah kita harus mengingat bahwa manusia adalah pribadi di dalam relasi. Kemudian tanggapan Kristen yang ketiga adalah kedudukan perempuan di dalam Alkitab, bahwa Allah tidak membedakan manusia. Baiklah, saya akan membahas ini sedikit lebih panjang. Penebusan oleh Yesus Kristus telah membebaskan manusia dari segala perbedaan tersebut, serta memberikan jalan masuk bagi nilai kesetaraan. Identitas ketuhanan Yesus Kristus memang dipahami sebagai citra laki-laki. Akan tetapi hal itu bukan menjadi sebuah persoalan. Mari kita melihat nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat di dalam jati dirinya. Kehadiran Yesus Kristus sebagai laki-laki tidak untuk meneruskan budaya patriarki yang telah ada, namun sebaliknya untuk menjadi pembebas, pemberi jalan, penegak keadilan sosial antara laki-laki dan perempuan. Intinya adalah kesetaraan. Berdasarkan hal itu, kemudian kaum perempuan menyadari bahwa identitas Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak berpihak dan selalu memperdulikan citra antara keduanya. Dan tanggapan Kristen yang terakhir adalah semua penindasan, kekerasan, dan sikap merendahkan perempuan harus dihentikan. Pada bagian tanggapan Kristen kali ini, kelompok menambahkan sedikit mengenai teologi klasik. Berbeda dengan pandangan teologi klasik yang ciri-cirinya mengandung unsur patriarki, berdasarkan pandangan itu kemudian membuat kaum perempuan mengkritik pemahaman yang selalu mengedepankan struktur dari citra laki-laki.
Dengan kata lain, teologi klasik ini adalah antitesis dari teologi feminis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dan rekomendasi. Seperti yang telah kita bahas di atas tadi, bahwa kaum feminis itu memberontak tentang bagaimana perempuan yang selalu dianggap sebelah mata, perempuan yang selalu didiskriminasi dan tidak dianggap. Dalam Alkitab pun kita menemukan bagaimana budaya patriarki begitu menguasai, khususnya dalam Perjanjian Lama. Seperti contoh dalam hal warisan, bagaimana laki-laki sangat menguasai tentang hal-hal seperti ini. Selain itu, masyarakat juga sudah terbiasa dengan budaya patriarki seperti ini. Tidak ada rasa ingin memberontak. Seperti contoh ketika setelah selesai pernikahan, maka si cewek akan mengikut kepada si cowok, sehingga si cewek dikendalikan oleh si cowok. Tidak ada pemberontakan lagi di situ. Sehingga menurut kami perlu kesadaran untuk masyarakat untuk memahami bagaimana wanita itu. Perlu kesadaran untuk memahami bahwa wanita itu tidak lemah. Wanita itu sama, setara, dan sederajat dengan laki-laki. Perempuan bukanlah orang lemah. Banyak kisah perempuan yang memperjuangkan hak-hak hidup orang banyak. Alkitab mengatakan bahwa wanita diciptakan untuk menjadi penolong. Artinya, wanita mempunyai peran penting dalam kehidupan ini. Laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan yang sama dan setara. Yang kedua mengenai taraf konkret. Banyak masyarakat yang tidak paham dengan patriarki tadi. Mereka tidak mengetahui bagaimana feminis itu. Sehingga harus ada edukasi, harus ada pemahaman. Edukasi dan pemahaman ini bisa dijalankan atau disalurkan lewat seminar-seminar yang ada. Selain itu, teologi feminis seharusnya membuka mata gereja untuk mengetahui bahwa wanita terlibat, bahwa wanita ikut andil dalam pelayanan dan gereja. Laki-laki dan perempuan itu sama dan setara, sehingga tidak ada alasan untuk membelakangi wanita. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan teologi feminis. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai kelebihan, yaitu keberadaan teologi feminis memberi indikasi adanya seruan untuk bertindak bagi kehidupan nyata, berbeda dengan pandangan teologi klasik yang ciri-cirinya mengandung unsur budaya patriarki. Berdasarkan pandangan itu, membuat kaum perempuan mengkritik pemahaman teologi klasik, lebih tepatnya membangkitkan kembali derajat perempuan untuk berpartisipasi penuh di dalam seluruh aspek kehidupan. Misalnya dalam konteks kehidupan Indonesia, kaum perempuan sudah banyak mengambil alih dalam berbagai posisi. Misalnya pendeta, pengusaha, dosen, rektor, serta ketua sinode. Selanjutnya, teologi feminis memiliki antusias untuk mengejar kesempatan dalam menggali ulang makna dalam teks-teks Alkitab dan menafsirnya secara aktual yang berkaitan dengan pengalaman perempuan atau studi hermeneutik. Misalnya, pada Kejadian 2 tentang perempuan diciptakan setelah laki-laki yang memiliki makna utama dalam diri perempuan sebagai sang penolong bagi laki-laki. Dalam analisis kami mengenai kekurangan juga ada dalam diri teologi feminis. Yang pertama, jika teologi feminis terlalu fokus terhadap pengalaman praktis mereka, nantinya ada bersinggungan dengan gerakan feminisme dalam bidang lain, maka pada akhirnya mereka tidak memusatkan lagi perhatian terhadap titik tolak teologi, yaitu Alkitab, sehingga mungkin dalam aplikasinya tidak berjalan sesuai dengan perspektif iman Kristen. Yang kedua, jika para teolog feminis terlalu glorifikasi terhadap pemahaman feminisme atau ingin melebihi laki-laki, maka bisa jadi teologi feminis dicap sebagai anti laki-laki, dan ini harus diubah pemahamannya
bahwasanya teologi feminis ini bukan sebagai sesuatu gerakan yang anti laki-laki, tetapi upaya untuk mengangkat derajat perempuan kembali setara dengan laki-laki. Dari materi teologi feminis ini, kami mengambil kesimpulan bahwa kehadiran teologi feminis merupakan pergerakan yang membebaskan kaum perempuan dan perlu adanya peninjauan ulang makna teks dalam Alkitab dengan melihat pengalaman perempuan, serta dapat mengandaikan keberadaan yang bersikap kritis dalam mengoreksi pemahaman budaya dan agama. Kemudian yang perlu diingat, keberadaan laki-laki dan perempuan itu adalah sepadan, separas, dan setara. Terima kasih.